Hello Romance Lover. Welcome back to our class. How are you today? How about your life? I hope you and your family in healthy and safe. Keep spirit, keep strong, stay at home, and keep clean. Hari ini kita kembali dalam pembelajaran religion. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Albert. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing today. Now we want to start study religion. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you Albert. Hari ini kita akan masuk topik pembelajaran keempat, membangun kesetiaan kepada Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 Samuel 12 ayat 24 dan 1 Korintus 1 ayat 9. Tujuan pelajaran yang harus kita capai hari ini, dari kegiatan mencermati dan mengamati, siswa-siswi diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan makna setia kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membandingkan pentingnya setia dan tidak setia kepada Tuhan. Ketiga, menunjukkan sikap setia kepada Tuhan dengan meneladani kesetiaan Tuhan Yesus dan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Sekarang mari kita membaca terlebih dahulu 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Nah, 1 Samuel ini bukanlah ditulis oleh Samuel sebagai penulisnya, bukan ya. Tetapi Samuel ini merupakan tokoh yang sangat dihormati sebagai pemimpin rohani Israel yang tangguh dan dipakai Allah untuk mengatur kerajaan bangsa Israel. Nah, Samuel sebagai nabi Allah bertugas memanggil dan mengajarkan Raja Saul dan rakyatnya untuk melangkah di jalan Allah. Samuel memerintahkan mereka untuk takut kepada Tuhan dan setia beribadah kepadanya dengan sepenuh hati, sebab mereka harus tahu bahwa Allah melakukan banyak hal besar dalam hidup mereka sebagai umat Allah, sebagai bangsa pilihan Tuhan yang menerima anugerah keselamatan. Hal itu juga diperintahkan kepada kita, yaitu takut kepada Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita sudah mempelajari sebelumnya di pembelajaran 1, 2, dan ketiga. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 bahwa Allah lah yang memanggil kamu dengan persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jadi kita manusia yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah, tujuan hidupnya adalah memuliakan Allah atau beribadah. Siapa yang menetapkan atau menentukan kita beribadah kepada Allah bukan karena keinginan kita sendiri, tetapi karena Allah, khususnya melalui pribadi Tuhan Yesus yang kita kenal, yang memanggil kita untuk beribadah karena kita sudah berdosa. Tetapi sebelum jatuh ke dalam dosa, kita juga dicipta dan dirancang Allah hanya untuk beribadah kepada Allah dengan taat dan setia. Beribadah, kita pelajari pelajaran 1, 2, dan 3, bukan hanya pergi ke gereja, tetapi itu betul kegiatan ibadah. Tetapi beribadah itu adalah segala sesuatu, seluruh hidup yang kita persembahkan di hadapan Tuhan. Beribadah dengan setia. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajarannya, tapi bagaimana itu setia beribadah kepada Allah? Mari kita lihat dulu. Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau menonton film namanya Hachiko. Tuhan merancang manusia dengan ciptaan yang lainnya berbeda. Manusia lebih tinggi, lebih sempurna, lebih istimewa. Karena hanya manusia yang beribadah kepada Allah. Hewan tidak. Tetapi ada kalanya hewan atau binatang atau ciptaan lain lebih baik dengan manusia. Sekarang mari kita lihat kesetiaan seekor anjing kepada tuannya. Ini hanya cuplikan saja. Nanti kalian boleh menontonnya di rumah atau kalian boleh cari di YouTube. Karena kalau kita tonton di sini waktunya sangat lama dan ini adalah kisah nyata. Mari kita simak bersama-sama.
adalah kesetiaan seekor anjing kepada tuannya. Ia sangat setia selalu menemani tuannya. Ini adalah kisah nyata yang benar-benar terjadi di Jepang. Bahkan sampai anjing ini dibuatkan tugunya di Jepang. Dia selalu menemani tuannya dan menunggu tuannya di stasiun kereta Shibuya, Jepang. Oke, seharusnya semua ciptaan Tuhan setia kepada pencipta atau pribadi yang merawat, menjaga, menciptakan, bahkan khususnya kita orang Kristen yang sudah menyelamatkan, menebus kita dari dosa, sudah harus lebih setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena kita tahu kita dicipta segambar dengan Dia dan dirancang dengan tangannya sendiri dan ditebus dengan darahnya yang kudus. Kalau binatang itu atau anjing tadi setia kepada Tuhannya karena dia merasakan kebaikan tuannya. Tetapi ciptaan lain tidak pernah mereka memikirkan kesetiaan mereka untuk ibadah, tetapi karena sudah selalu bersama-sama. Nah, sekarang masuk kita kepada pengertian setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan itu artinya taat kepada perintah Tuhan, melaksanakan tugas yang diberikan, baik oleh wakil Tuhan di bumi, maupun pemerintah, orang tua, guru sekolah minggu, dan juga sesama kita yang diberikan Tuhan otoritas untuk mengatur kita lebih baik. Taat atau setia kepada Tuhan itu juga adalah berpegang pada janji maupun pendirian untuk selalu mengikut Tuhan. Setia kepada Tuhan juga berarti beribadah, menyembah dan melayani hanya kepada Tuhan, bukan di gereja saja, tetapi di dalam seluruh kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai anak-anak Kristen, kita harus setia agar semakin banyak, agar semakin terlihat karakter atau pribadi Kristus di dalam kehidupan kita, yaitu sifat-sifat Allah itu di dalam kehidupan kita semakin terlihat. Dan kesetiaan itu sangat penting. Jadi setia itu artinya taat, tidak berpaling kepada yang lain. Kalau misalnya sepasang suami istri atau sepasang kekasih setia, berarti artinya tidak boleh apa? Tidak boleh menyeleweng, harus selalu mengikuti atau harus selalu berjalan bersama dengan pasangannya. Begitu juga kita kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan artinya kita harus tetap berada di jalan atau di rule yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan khususnya di dalam pribadi Yesus Kristus yang boleh kita teladani dan juga dari dalam Alkitab firman Allah yang tertulis. Kristus adalah firman yang menjadi daging. Jadi itu standar patokan kita di dalam mengikut atau di dalam setia taat kepada Tuhan beribadah setiap hari. Kenapa setia itu sangat penting? Nah, setia penting dilaksanakan di dalam kehidupan, khususnya di dalam beribadah, karena di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada janji yang diberikan Tuhan bagi orang-orang yang setia. Ini nanti di rumah kalian boleh baca Alkitabnya. Ini secara ringkasannya saja. Apa janji Allah bagi orang-orang yang setia kepadanya? Yaitu Tuhan menjanjikan berkat. Berkat apa saja? Nah, di dalam pembacaan ini dijelaskan Tuhan memberkati orang-orang yang setia di mana saja, di kota, di desa, di ladang, dan semua hasil pekerjaannya diberkati. Diberkati ibu-ibu yang mengandung, terus orang yang mencari nafkah diberkati, kemudian peralatan pekerjaan yang digunakan diberkati, kegiatan kita, baik di rumah maupun di luar rumah, Tuhan berkati. Lalu Tuhan memberkati kita dengan mengalahkan musuh kita. Musuh kita apa? Mungkin kemalasan apa atau orang-orang yang ingin melawan kita. Janji Tuhan atau berkat Tuhan juga bagi orang-orang yang setia adalah Tuhan memberkati seluruh hasil penyimpanan kerja kita, usaha, tempat tinggal kita, dimanapun. Tuhan janji. Lalu Tuhan juga berjanji menyatakan berkat bagi orang yang setia, yaitu untuk menjadikan kita umatnya yang kudus. Umat kudus artinya kita selalu memiliki kepekaan untuk meninggalkan dosa. Karena kita apa? Sudah dikuduskan oleh Allah yang kudus, yaitu pribadi Kristus dengan darahnya yang kudus yang tidak berdosa. Karena kita semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Kristus adalah Allah sejati, manusia sejati yang sudah menguduskan kita dengan darahnya. Sehingga kita orang yang setia juga Tuhan janjikan berkat untuk
kita diberi kemampuan memperkenalkan atau memberitakan kasih Yesus Kristus atau memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain. Kita juga dijanjikan berkat untuk menikmati segala kebaikan Tuhan, pemeliharaannya, penyertaannya setiap hari. Kemudian juga Allah berjanji memberikan berkat, memberikan kebutuhan jasmani dan rohani kita. Karena apa? Kita diberikan kemampuan, kita diberi kekuatan dan kesehatan. Dan kita dijanjikan berkat untuk menjadikan kita pemimpin. Apa janji yang tidak setia kepada Tuhan? Nah, kalau ada janji berkat, nah Tuhan Allah adalah adil, baik, kasih. Nah, bagi orang-orang yang tidak setia, Allah juga menyatakan kebaikan, kesetiaan, dan keadilannya. Orang yang tidak setia di dalam Ulangan 28 ayat 16 sampai 45, Allah mengatakan terkutuk. Jadi orang yang tidak setia akan mengalami hukuman, dikutuk. Dikutuk di mana saja, hukumannya apa? Nah, di kota, di ladang, kemudian bakul tempat adonan, itu mau menyatakan apa? Peralatan, pekerjaan, masuk keluar rumah kita akan dikutuk. Kita dikutuk, bisa diberikan penyakit, batuk kering, apa, semua banyak sekali. Kalau di situ banyak sekali kutuk yang dialami oleh orang-orang yang tidak setia, khususnya dalam konteks bangsa Israel pada zaman dulu. Lalu sekarang, apakah kita tidak mengalami seperti itu? Nah, hukuman diberikan kepada orang-orang sesuai dengan keadilan Tuhan. Lalu bagaimana kita belajar setia? Nah, kita belajar setia itu progres atau proses setiap hari. Setia itu bukan dilihat dari satu hari saja. Setia itu adalah dari mulai kita lahir sampai setia itu diuji sampai kita menutup mata. Kristus adalah tokoh yang bisa kita jadikan teladan untuk setia kepada Tuhan. Dia taat, dia sampai naik ke atas kayu salib, sampai mati dia setia, yaitu hanya menjalankan dan melakukan kehendak Allah Bapa untuk menyelamatkan, menebus kita dari dosa. Maka kesetiaan itu kita bisa pelajari dari Kristus. Dia rela datang dari surga, masuk ke dalam dunia yang hina, lahir di kandang binatang yang hina, dia melayani, ditolak, diterima, dan sampai turun ke dalam kerajaan maut. Tapi dia hidup, dia bangkit untuk membebaskan kita dari dosa. Itu adalah kesetiaan Tuhan. Bagaimana kerendah hatiannya, bagaimana dia menerima, menolong orang-orang yang mau diselamatkannya. Tapi selain dari Kristus, di dalam tokoh-tokoh Alkitab juga kita bisa belajar tentang kesetiaan. Seperti Abraham yang taat. Jadi setia itu adalah percaya, taat ya anak-anak. Abraham dia yang latar belakangnya adalah orang yang penyembah berhala dan keluarganya. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia untuk meninggalkan kampung halamannya menuju tanah Kanaan, Abraham taat membawa keluarganya, membawa hamba-hambanya dan juga tanya kemana? Ke tanah yang belum tahu mereka akan pergi kemana. Tetapi Abraham taat. Dan bukan hanya itu saja, di dalam perjalanan Allah memanggil Abraham dan Abraham mengikut Tuhan, dia juga menanti janji-janji Tuhan dengan setia. Bahkan sampai menanti anak perjanjian kurang lebih 25 tahun bahkan. Sampai di masa tuanya dia tetap percaya kepada Tuhan, setia menanti semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Selain Abraham, kita juga bisa melihat teladan atau tokoh kesetiaan kepada misalnya dari Yusuf. Nah, ini cerita atau story yang sangat terkenal di dalam Alkitab, dari mana di dalamnya kita belajar bagaimana taat, bagaimana dia diperlakukan oleh saudara-saudaranya, kemudian dia dijual oleh saudara-saudaranya sampai dia menjadi budak di Mesir. Sampai dia menjadi penguasa di Mesir, tetapi tetap dia menyatakan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Nah, ini juga boleh kita jadikan contoh bagaimana untuk hidup setia kepada Tuhan dalam situasi dan dalam keadaan apapun. Memang tidak mudah untuk setia, taat dalam keadaan apapun, tetapi Tuhan yang menolong kita, Roh Kudus yang memampukan kita untuk boleh setia setiap hari dalam kehidupan setiap hari. Oke, ini ceritanya. Kalau diceritakan di sini tidak cukup waktunya, kalian boleh baca Alkitab atau cari ceritanya baik di YouTube atau di internet. Lalu bagaimana cara setia kepada Tuhan? Nah,
setia kepada Tuhan itu ada caranya, yaitu dengan yang pertama, kita harus selalu menjalin hubungan atau relasi yang akrab dengan Tuhan, karena Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan kita untuk setia, bukan kekuatan kita sendiri. Lalu bagaimana cara menjalin hubungan atau relasi yang akrab dengan Tuhan? Yaitu kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Nah, seorang pasangan, suami dan istri, dia harus selalu menjalin hubungan, selalu bersekutu. Kalau tidak pernah bersekutu, berkomunikasi, itulah awal penyimpangan, penyelewengan, tidak setia kepada pasangannya. Begitu juga kita dengan Tuhan. Caranya kita harus berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Melalui apa? Melalui firman yang sudah diberikan, melalui berdoa, membaca Alkitab. Itu bisa menjadi sarana untuk kita boleh tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun, harus selalu ingat firman-Nya. Kemudian juga cara setia kepada Tuhan yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan mengandalkan kekuatanmu. Ini, jadi setia kepada Tuhan itu adalah patuh percaya dalam keadaan apapun, bukan dalam keadaan senang, gembira, tidak. Khususnya sekarang dalam keadaan banyak orang merasakan kesulitan karena apa? Corona, apa. Tapi dalam keadaan ini pun kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya sendirian. Dia menyertai di dalam segala keadaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, itu pelajaran kita hari ini. Jadi yang menjadi rangkuman pelajaran kita hari ini yaitu kita sudah belajar tentang setia kepada Tuhan, yaitu kita harus menunjukkan sikap taat kepada perintah Tuhan, kepada perintah orang-orang yang diberi otoritas untuk mengatur, membawa kebaikan bagi kita, yaitu seperti pemerintah, guru, orang tua, atau sesama kita. Lalu setia kepada Tuhan itu juga penting dilaksanakan karena Tuhan menjanjikan berkat-Nya kepadanya. Dan kalau tidak setia, ingat, ada Allah yang setia, ada Allah yang kasih, dan Allah yang adil, yang akan menghukum atau memberi kutuk. Lalu kita juga harus senantiasa membiasakan diri untuk setia karena ada contoh, ada teladan, ada tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan panutan dari Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian akan mengerjakan tugas, teacher akan berikan evaluasi untuk materi ini. Kalian boleh tulis jawabannya di buku dan dikirimkan kepada teacher. Dan jangan lupa tugas yang 2 minggu lalu yang harusnya kalian sudah kirimkan, hanya baru beberapa orang saja yang sudah mengirimkannya tentang tugas keterampilan atau portofolio pembelajaran 3, yaitu membacakan Mazmur 32 dalam bentuk puisi, kirimkan videonya ya. Oke, jangan lupa hari ini tugas kalian nanti teacher akan berikan dan dikerjakan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Mari kita akhiri dengan doa dipimpin oleh Cynthia. Let's pray. Dear God, we say thank you for your blessing today. Now we want to close our study. Please bless our teacher, our parents, and all of us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you, Cynthia. See you next time.